Kamera action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya diberi waktu sama teman-teman, terutama Ustadz saya Haji Wahyu Sudi, untuk membawakan tema munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kufara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala annahumullah wallahu azabul muqim. Sadaqallahul azim. Pertama di sini saya akan memberitahukan bahwasanya yang namanya munafik itu ternyata sangat luas untuk bisa melakukan hal yang lain, bukan sekedar hanya dia bisa berdusta, tidak bisa memegang janji, tidak bisa menepati janji, atau tidak bisa memegang amanah. Tapi ternyata di sini juga dia akan bisa menyebabkan dirinya dibelit atau kikir. Karena apapun yang dia lakukan pasti dia pengen dilihat orang. Tidak dilakukan dengan apa yang sudah diperintahkan agama, yaitu dengan ikhlas dan doa. Tapi selalu apa yang dilakukan itu harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan sekalipun dia berdebat dengan orang lain, dia akan mencari pembenaran dari apa yang dia statementin sendiri. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia selalu menghubungkan dengan apa yang dia lontarkan. Bahkan pada zaman Rasulullah dulu ada yang namanya sahabat Nabi. Dia terkenal namanya Abdullah bin Ubay. Dia adalah ahli tokoh munafik di zaman Rasulullah. Dia begitu membenci Rasulullah sehingga sehingga dia merasa Rasulullah ini sebagai penghalang. Karena sebelumnya dia sendiri akan menduduki satu jabatan di kota itu. Ketika Rasulullah datang, semua orang bertuju ke Rasulullah, sehingga dia seperti diabaikan. Karena dia seperti diabaikan, sehingga dia cari jalan bagaimana pun caranya supaya dia bisa melakukan apa yang dia mau, sampai dia mengeluarkan fitnah pada teman-temannya sesama musyrikin. Dia bilang, saya cuma bercanda aja depan Rasulullah dan para sahabat. Tapi ketika dia bertemu dengan para sahabat Rasulullah dan para habaib yang lain, dia selalu bilang, saya ini muslim dan saya selalu menjalankan apa yang saya lakukan. Sehingga dia selalu menutupi kejelekan apa yang pernah dia perbuat di luar. Nah, Ibnu Ubay ini saya lihat dia salah satu motivasi buat kita seorang muslim yang baik, supaya jangan jadi
tokoh seperti dia yang mudah mengatakan A, mudah mengatakan B, tapi hatinya tidak. Sedangkan Ibnu Ubay ini, dia juga orang berpengaruh pada saat itu, sehingga para sahabat juga sempat terkecoh dengan perilaku dia, karena dia orang munafik itu bukan sekedar biar berdusta aja, dia bahkan bisa mengadu domba atau ular kepala dua, sehingga satu sama lain bisa dikecohin sama dia. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin kota Madinah, hal ini yang membuat dia jengkel. Ibnu Ubay mempunyai rencana, dia akan diangkat menjadi penguasa di Madinah. Namun setelah Nabi masuk, dia tidak dapat poin, karena orang melihat tokoh yang lebih baik dari dia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya ke Madinah, pengaruh Abdullah menjadi datangnya Nabi Muhammad ke Madinah menjadi pengaruh buruk bagi Ibnu Ubay, sehingga dia mencari cara bagaimana Rasulullah bisa difitnah dari para sahabatnya, dan dia menyebabkan kebencian para sahabat Rasulullah. Dan ketika beliau bersama-sama Rasulullah dan para sahabat, beliau selalu berbicara, saya ini orang beriman, saya ini orang yang taat beribadah. Tapi ketika dia pindah dari tempat Rasulullah ke tempat para sahabat-sahabatnya yang munafik itu, maka mereka beranggap itu hanya sandiwara saya aja, politik, kata dia. Bagaimana supaya saya bisa masuk ke lingkungan. Namun ketika Abdullah bin Ubay jatuh sakit sehingga akhirnya meninggal dunia, anak laki-lakinya ini menyampai Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ubay. Ubay bin Abdullah. Abdullah bin Ubay. Ubay bin Abdullah. Kalau bapaknya tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh iya. Nah, ini Ubay bin Abdullah. Ubay bin Abdullah. Dia mendatangi Rasulullah dan dia meminta kain kafan untuk dipakaikan ayahnya. Selain itu juga dia meminta kepada Rasulullah agar mau menyolatkan. Rasulullah pun mendatangi pemakaman, tidak menyolatkan. Ketika Umar melihat perbuatan Rasulullah, Umar bin Khattab langsung menegur beliau dan mengingatkan, wahai Rasulullah, kenapa kau menyatakan Abdullah bin Ubay tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay, padahal dia adalah orang yang wahai Rasulullah, kenapa mau menyolatkan Abdullah bin Ubay, padahal dia adalah seorang yang munafik. Bukan Allah melarang untuk menyolatkan orang-orang munafik, kata Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah SAW pun mendatangi pemakaman. Hanya saja ketika Umar melihat perbuatannya, merasa ganjil. Kok Rasulullah cuma mendatangi makamannya, tidak mengikuti cara sholat jenazah. Dan pada saat itu baru turun surat Al-Taubah ayat 8. Dan janganlah kamu sekali-sekali membayangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu mendirikan dan berdiri dan berdoa di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Di sini
jadi pelajaran besar buat kita. Ternyata segitu hinanya seorang yang munafik, sehingga Rasulullah pun tidak mau menyolatkan. Bahkan untuk mendoakan pun tidak diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan sedikit ilmu yang saya tahu, mudah-mudahan menjadi pengingat buat diri saya dan para sahabat semua. Dan kita menjadi orang yang jauh lebih baik dan jauh lebih arif dan bijaksana dalam menjalani ibadah. Karena ibadah yang kita jalani ini tidak cukup dengan pikiran dan tenaga, tapi dengan kesabaran. Insya Allah ini menjadi acuan buat diri saya dan para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.